Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala asrafi khalqika Muhammad. Walillahil hamdu wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian hari ini tentang syukur, tentang rahasia syukur. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 hal penting tentang rasa syukur, saudaraku. Yang pertama itu, saudaraku, menjaga hati, karena dengan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terasa nikmat dengan hati yang tenang, saudaraku, karena rasa syukur kita kepadanya. Yang kedua, saudaraku, selalu mengucapkan alhamdulillah, karena segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, saudaraku. Yang ketiga, pandai berterima kasih kepada orang yang memberikan jalan, karena orang yang memberikan jalan kepada kita adalah orang yang membantu kita menemukan rezeki. Yang keempat, saudaraku, manfaatkan nikmat yang ada untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita bayangkan betapa sebagian besar dari urusan hidup kita, saudaraku, sebenarnya bukan kita sendiri yang mengendalikan? Pernahkah kita hitung-hitung betapa hanya sebagian kecil saja, bahkan sangatlah sedikit urusan hidup yang terjadi karena keterlibatan tangan kita secara langsung, saudaraku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah menu sarapan kita setiap pagi, saudaraku. Makanan yang ada di atas piring kita, coba perhatikan, renungkan, resapi dengan perhatikan dengan seksama, dan bayangkan, urai satu demi satu, saudaraku. Garamnya itu dari mana? Nasinya dari mana? Sayurnya dari mana? Ikannya? Kita akan tahu sebelum mereka berada di tempat masing-masing dan saling berjauhan, kemudian datang kepada kita, kita tinggal menikmatinya, saudaraku. Itu semua karena izin Allah, karena kebesarannya, saudaraku. Jadi hal itu terjadi tiada lain adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Sungguh banyak hal yang terjadi karena kasih sayang Allah kepada kita. Allah yang mengatur matahari terbit dan terbenam dengan teratur, saudaraku, sehingga kita mendapat energi dari sinarnya. Allah yang mengatur detak jantung, sehingga kita tak pernah khawatir lupa mendetakkannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah manakala kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala yang mengurus, saudaraku. Dan sesungguhnya memang tak ada kejadian dunia ini kecuali
terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita berdoa agar setiap sendi kehidupan kita diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan takdir terbaik olehnya, saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi semua langkah yang perlu kita lakukan agar hidup ini diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling utama menjaga ketulusan hati, saudaraku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini adalah ciptaannya ya. Kita ini miliknya. Kita tinggal di planet bumi yang juga miliknya, saudaraku. Apapun yang kita inginkan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada peristiwa kecuali terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku. Jadi apabila kita berhadap Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupi kita, tapi kita tidak beramal dengan hati yang berharap pujian manusia, berbuat dengan hati yang mengharap sanjungan, penghargaan dan kedudukan dari manusia, saudaraku, maka sesungguhnya manusia itu tidak memiliki apa-apa, saudaraku. Manusia tidak mampu memberikan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan keburukan kecuali atas izinnya, saudaraku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika saja manusia dan jin bersatu hendak memberikan satu butir beras pun kepada kita, jika Allah tidak menghendaki, maka pasti tidak akan terjadi, saudaraku. Begitupun jika manusia dan jin bersatu hendak mencelakai kita, maka satu helai rambut pun tidak akan jatuh dari tubuh kita, saudaraku. Jadi percuma saja keinginan untuk dipuji orang, karena itu hanya akan merusak niat kita dan menghanguskan nilai dari amal kita, saudaraku. Dan jikapun pujian itu datang kepada kita, perhatikan saja, ternyata pujian itu tidak berarti apa-apa, tidak memberikan pengaruh apa-apa, kecuali hati yang cenderung berbelok dan terbuai ria, sombong, angkuh, bangga pada diri sendiri. A'udzubillah min dzalik, saudaraku. Semoga dijauhkan dari kita yang seperti itu, saudaraku. Amin. Saudaraku, karena itulah, saudaraku, mari kita terus periksa niat kita, periksa hati kita untuk selalu beramal dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah Allah yang memperhatikan kita, saudaraku. Ada manusia yang melihat ataupun tidak, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita, sekecil apapun perbuatan kita, saudaraku. Allah akan balas. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya, saudaraku, sekalipun banyak pujian datang kepada kita, semua apapun yang datang kepada kita, baik buruknya kepada kita, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho, maka sia-sia saja, saudaraku. Sebaliknya, sekalipun banyak cacian mengarah kepada kita, intinya semua itu izin Allah semua, saudaraku. Tak perlu berharap ungkapan terima kasih dari manusia, tak usah menunggu-nunggu datangan pujian dari manusia, saudaraku. Cukuplah Allah. Intinya Allah, Allah dan Allah, saudaraku, sebagai alasan dari setiap amal kita, saudaraku. Demikianlah, saudaraku, kajian
biarpun singkat ini, ya semoga bermanfaat saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.